Kalau menurut hemat saya ada 3 kondisi yang bisa menyebabkan anak buah melawan kepada atasan. Yang pertama, ya atasan ya bersikap keterlaluan kepada anak buahnya. Karena sudah keterlaluan, anak buah tidak terima, maka dia akan memberontak. Kemudian yang kedua, bisa saja memang anak buahnya yang kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat Mangayang. Jumpa lagi kita dengan Mangayang. Sahabat sekalian, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita kalau di Pemprov DKI itu ada yang namanya geng-geng, kayak geng motor aja. Ini ada geng dari kelompok IPDN dan ada lagi dari tamatan dari universitas lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Untuk lebih jelasnya, mari saya bacakan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD di media online. Saya akan mengutip dari suara.com ya, yang judul beritanya "Ungkap ada geng IPDN dan geng umum di ASN Pemprov DKI, Ketua DPRD Prasetyo. Saya pegang palunya, saya nggak ketok." Ini berita tanggal 22 Agustus 2022. Saya bacakan ya. Suara.com, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut, jika saat ini ada 2 kubu yang terpecah dalam jajaran aparatur sipil negara ASN di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 2 kubu yang terpecah itu yakni kelompok ASN lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri PDN yang dulu disebut STPDN dan kelompok umum. Sekarang ada satu dilematis di pemerintahan eksekutif sudah punya geng-geng ini, yaitu geng STPDN dan geng umum, kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta Senin 22 Agustus 2022. 2 kubu ini, lanjut Prasetyo, yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matail dengan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijat Moko yang merupakan lulusan IPDN. Dia mengatakan sosok Sigit terkesan tidak menghargai Marullah sebagai pejabat daerah dengan pangkat yang lebih tinggi. Sekarang sekdanya tidak dihargai oleh asisten. Ini seperti ada sekda bayangan, namanya Sigit. Kalau begini bagaimana mau jalan? Ini istilahnya pemerintahan, papar dia. Prasetyo melanjutkan, pejabat struktural harus bekerja sesuai dengan mekanisme tingkat kedudukan dalam organisasi. Bahkan dilarang menyentuh ranah politik. Di bawah gubernur, pangkat paling tinggi yang mengelola ASN adalah sekda. Ini pemerintah daerah. Saya cuma pegang begini saja. Anda megang uang yang dikumpulkan oleh masyarakat, tapi kalau uang itu buat bancakan aja, saya pegang palunya, saya nggak ketok. Oke, para sahabat sekalian, itu berita yang disampaikan suara.com yang dikutip dari penyampaian Ketua DPRD DKI kalau ada geng-geng ya, geng motor kali ya, yang ada di Pemprov DKI. Geng ini antara geng kelompoknya Sekda, Bapak Marullah, dan asisten 1, Bapak Sigit. Mari kita tinjau posisi antara sekda dan asisten ini dalam aturan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja sekretaris daerah yang kemudian direvisi menjadi Pergub Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja sekretaris daerah. Dalam bab 2, pasal 2 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi. Sekretaris daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.
ayat 2-nya dari pasal 2 ini menyebutkan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten sekretaris daerah. Dan di ayat 3-nya disebutkan asisten daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah. Kalau kita mengacu dari pergub ini ya dalam bab 2 pasal 2 jelas sekali ada hierarki kedudukan antara sekretaris daerah dan asisten pemerintahan atau asisten 1. Sekretaris daerah adalah atasan langsung dari asisten. Asisten adalah anak buah langsung dari sekretaris daerah. Nah, yang ini menjadi pertanyaan, kok bisa ya konflik antara sekretaris daerah dan asisten yang merupakan anak buahnya sendiri? Logikanya sulit ya rasanya kita melihat kalau asisten ribut dengan anak buah melawan, ya kan ada mekanisme, ada dulu DP3 penilaian kinerja anak buah, kemudian sekarang yang nama SKP. Jika Sekda merasa kinerja anak buahnya berantakan, kan bisa saja dalam penilaiannya nilainya jelek dan lain sebagainya. Berbeda dengan posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya, kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah ribut itu sering, karena memang mereka adalah pimpinan yang langsung dipilih oleh masyarakat. Dan berbeda kasusnya dengan Sekda dan asisten ini. Dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, baru kali ini saya dengar ada yang namanya keributan, ada gengnya Sekda yang dari kuliah umum dan asisten yang notabene adalah anak buahnya yang berafiliasi kepada IPDN. Ini dilematis menurut saya. Para sahabat sekalian, tentu di sini kita melihat ada konflik di dalamnya. Berbicara tentang konflik timbul karena adanya pemicu. Berdasarkan teori, pemicu tersebut antara lain adalah perbedaan prinsip, perbedaan nilai, fakta, harapan, ada sentimen, subjektif, data, dan kompensasi. Dengan demikian, tentu konflik yang muncul antara Sekda dan asisten ini, kalau kita merujuk teori ini, berkemungkinan bersumber dari salah satunya. Nah, ini perlu kajian yang mendalam. Jadi, menjadi aneh menurut saya kasus Sekda dan asisten ini kalau anak buah melawan kepada atasannya. Kalau menurut hemat saya ada 3 kondisi yang bisa menyebabkan anak buah melawan kepada atasan. Yang pertama, ya atasan ya bersikap keterlaluan kepada anak buahnya. Karena sudah keterlaluan, anak buah tidak terima, maka dia akan memberontak. Kemudian yang kedua, bisa saja memang anak buahnya yang kurang ajar, anak buahnya tidak patuh, sehingga menimbulkan sikap-sikap untuk melakukan pemberontakan dan pembangkangan kepada atasannya. Dan kemungkinan yang ketiga itu adalah pimpinan di atasnya, ya pimpinan yang lebih tinggi juga tidak mau peduli terhadap konflik yang timbul di antara anak buahnya yang juga mempunyai hierarki. Kita tidak tahu problem terbesarnya atau penyebab utamanya apa, tapi saya meyakini tidak akan jauh dari ketiga hal ini. Para sahabat sekalian, berbicara tentang kepemimpinan, Henry Blackaby mengatakan kegagalan seorang saat menjadi pemimpin disebabkan kesombongan, tidak mau mendengar dan tidak mau belajar, sinisme, keserakahan, kemalasan, mental dan intelektual, terlalu sensitif, kegersangan spiritual, kecerobohan administratif, dan kelamaan dalam jabatan ini. Ya, ini kita melihat ini sebagai salah satu penyebab kegagalan seorang dalam memimpin. Mungkin ada faktor ini yang timbul di dalamnya. Jadi kita nggak tahu nih, apakah ini kegagalan seorang pemimpin atau kegagalan seorang anak buah ataupun penyebab lainnya. Ya. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya soroti,
ada geng dalam tubuh ASN antara dari kuliah umum dan dari IPDN. Saya ingin merujuk ke atas dari struktur yang ada di Pemprov DKI. Pimpinan tertinggi itu adalah gubernur, kemudian di bawahnya adalah wakil gubernur, kemudian sekda dan asisten dan seterusnya ke bawah. Kita lihat latar belakang. Dari 4 jabatan yang saya sebutkan tadi, gubernur, wakil gubernur, sekda, dan asisten, gubernur bukan dari IPDN, wakil gubernur juga bukan dari IPDN, sekda bukan dari IPDN, asisten ini baru dari IPDN. Apakah iya satu orang asisten ini bisa berkonflik dengan 3 di atasnya, pimpinannya langsung, ya, sehingga dia membuat geng sendiri untuk memberontak kepada sekda ataupun mungkin juga ke atasnya. Ini dalam tanda kutip, dan saya tidak meyakini ini bisa terjadi ya kalau tidak ada suatu hal penyebab yang luar biasa kalau ini terjadi. Jadi menurut hemat saya, seorang yang berada, kalau kita hitung gubernur level 1, wakil gubernur level 2, sekda level 3, asisten level 4. Orang yang berada di level 4 membuat geng untuk melawan orang di level 2. Ini sulit masuk di akal sehat, ya. Kemudian kita merujuk ke hal yang ketiga, pernyataan dari Ketua DPRD. Nah, di sini menarik bagi saya, kalau ada problem dalam tubuh internal Pemprov DKI, apakah problem tersebut sebaiknya disampaikan ke publik atau ke internal? Tadi ada kasus, ada problem antara sekda dan asisten yang diketahui oleh Ketua DPRD. Nah, si Ketua DPRD ini sebaiknya apakah menyampaikan permasalahan atau konflik ini ke gubernur dan wakil gubernur atau ke publik? Menurut pandangan saya, hal yang ideal adalah menyampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur. Kasih tahu, hey Pak Gub, ini Pak Sekda dan asisten ini udah konflik ini. Ini harus diselesaikan supaya kinerja organisasi bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi menurut saya perlu bagaimana kita menyikapi, apakah ini konsumsi untuk disampaikan ke publik atau disampaikan kepada internal. Tujuannya semata-mata adalah tentunya untuk memperbaiki kinerja atau mengatasi permasalahan yang ada di organisasi. Nah, bagi saya tentunya pilihan untuk menyampaikan ke gubernur dan wakil gubernur ini mungkin akan lebih efektif dibandingkan menyampaikan kepada publik. Demikian yang dapat saya komentari kali ini. Salam sukses sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.